Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabar anak-anak ustazah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai gerak pada tumbuhan. Ada 3 jenis gerak pada tumbuhan, yang mana ketikanya ustazah istilahkan dengan istilah enak hidup sehat. Enak, endonom, hidup, higroskopis, dan sehat, etionom. Kita ulangi, enak hidup sehat, endonom, higroskopis, etionom. Kita bahas satu persatu. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang terjadi secara spontan, tidak diketahui penyebabnya, tidak butuh rangsangan dari luar. Contohnya di sini adalah gerak aliran sitoplasma pada sel-sel daun Hydrilla verticillata. Kalian bisa perhatikan di gambar, di sini ada tanda warna merah, ya, yang ini menunjukkan adanya pergerakan aliran sitoplasma. Kemudian yang kedua, gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan karena perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contohnya adalah merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tanaman polong-polongan. Berikutnya yang ketiga, gerak etionom, yaitu gerak pada tumbuhan yang rangsangannya berasal dari lingkungan. Kita ulangi, gerak pada tumbuhan terdiri atas enak hidup sehat, endonom, higroskopis, dan etionom. Untuk gerak etionom sendiri dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerak tropisme, yaitu gerak sebagian tubuh tumbuhan dan arah geraknya dipengaruhi arah datang rangsangan. Ada 2 hal penting yang kita perlu garis bawahi. Tropisme, tumbuhan tidak pindah, gerakannya punya arah. Tidak pindah, punya arah. Gerak tropisme meliputi fototropisme. Kalian bisa perhatikan untuk kata bagian belakang tropisme semuanya, fototropisme, geotropisme, stigmotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Untuk kata depannya kita lihat ada foto, artinya menunjukkan nama rangsangannya. Foto itu cahaya. Fototropisme berarti gerak tropisme yang rangsangannya berupa cahaya. Geotropisme rangsangan berupa gravitasi. Stigmotropisme sentuhan. Hidrotropisme hidro air, dan kemotropisme zat kimia. Yang kedua, nasti, gerak sebagian tubuh tumbuhan dan arah geraknya tidak dipengaruhi arah datang rangsangan. 2 hal pentingnya adalah tumbuhan tidak pindah, geraknya tidak punya arah, jadi hanya gerakan membuka menutup atau mekar kuncup. Nasti, tumbuhan tidak pindah, gerakannya tidak punya arah, dan hanya sebatas buka tutup atau mekar kuncup. Contohnya ada fotonasti, ya, belakangnya sama nasti semuanya, hanya bagian depannya saja yang berbeda. Foto artinya rangsangan cahaya. Niktinasti, niktos artinya rangsangan dari gelap. Kemudian tigmo, sentuhan. Kalau seismo, getaran. Haptonasti, sentuhan serangga. Hidronasti, hidro air, berarti rangsangannya berupa air. Nasti kompleks, yang ini rangsangannya lebih dari 1. Gerak seluruh bagian tubuh tumbuhan
dan arahnya dipengaruhi sumber rangsang. Poin pentingnya di gerak taksis adalah pindah punya arah. Pindah punya arah. Gerak taksis meliputi fototaksis, berarti rangsangannya berupa cahaya, dan kemotaksis atau zat kimia. Oke, kita lihat contohnya. Sekarang saya punya gambar seperti ini, ada tanaman, kita siram dengan menggunakan air. Yang terjadi adalah tumbuhannya itu tidak bergerak semuanya, tapi hanya sebagian saja, yaitu bagian akar. Arahnya kita lihat kemana? Menuju ke sumber air. Maka ini namanya gerak tropisme. Kata depannya apa saja? Kata depannya kita lihat arah akarnya kemana? Sumber air. Tadi air istilahnya hidro, ya. Jadi gambar di sini adalah contoh gerak hidrotropisme. Contoh yang kedua, ini bunga tulip yang masih kuncup. Kemudian ketika terjadi perubahan suhu, dia akan mekar. Gerakannya dari kuncup ke mekar. Maka ini termasuk gerak nasti. Kenapa bunga ini bisa mekar? Karena perubahan suhu. Suhu itu termo, maka namanya termonasti. Oke. Contoh selanjutnya, yang ini ada tigmotropisme. Sulur ini bergerak mengikuti tempat rambatnya, ya. Maka istilahnya tigmotropisme. Lain halnya dengan putri malu. Dia tadinya membuka, kemudian ketika disentuh jadi menutup daunnya, maka sentuhan, ya, rangsangannya. Karena gerakannya membuka menutup, maka istilahnya tigmonasti. Untuk yang taksis kita perhatikan. Taksis itu harus bergerak semua. Ini sperma bergerak menuju ke sel telur. Artinya bergerak semua. Maka istilahnya taksis. Kenapa spermanya bisa bergerak? Karena adanya zat kimia yang dihasilkan oleh sel telur. Maka namanya kemotaksis. Paham ya? Oke, sekarang kita sama-sama berlatih. Ustazah sudah punya 2 video. Silahkan nanti kalian lihat dan kalian identifikasi jenis gerak tumbuhan yang ada pada video tersebut. Tulis jawaban kalian yang meliputi nama jenis gerak dan jenis rangsangannya. Kemudian tulis jawaban kalian di private comment. Oke, demikian tadi materi untuk gerak pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.